Sahabat Kompas.com, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB kembali menuai perhatian. Belakangan tersiar kabar terjadinya pembengkakan biaya dalam pembangunan proyek kereta cepat ini. Seperti yang kita tahu, pada awalnya pembiayaan proyek KCJB ini 75%-nya berasal dari pinjaman modal luar negeri melalui skema bank to bank seperti China Development Bank. Namun saking besarnya pembengkakan biaya itu, pihak China yang diajak untuk bekerja sama membangun proyek tersebut belak-belakan meminta pemerintah Indonesia ikut menambal bengkak biaya proyek lewat APBN. Pada awalnya, penyelesaian proyek KCJB ini diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar 6,07 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 86,5 triliun rupiah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, anggaran proyek tersebut justru membengkak menjadi 8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 114,24 triliun rupiah. Ini artinya, anggaran proyek tersebut membengkak 1,09 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 27,09 triliun rupiah. Menurut General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC Rahadian Ratri, setidaknya ada 5 penyebab biaya proyek membengkak. Pertama, biaya pengadaan lahan memakan porsi cukup besar terhadap biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kenapa begitu? Karena proses pengadaan lahan yang memakan cukup banyak waktu. Otomatis, harga tanah yang akan dibebaskan juga mengalami kenaikan. Kedua, adanya hambatan ketika membangun terowongan. Menurut Rahadian, struktur tanah dari terowongan 2 yang berada di Purwakarta ini sejenis lumpur dan lapuk, sehingga setiap digali tanahnya longsor. Hal inilah yang berdampak pada penambahan biaya. Kemudian yang juga menjadi alasan adalah adanya pandemi COVID-19. Ini tak lain karena upaya penanganan pandemi COVID-19 tidak pernah dianggarkan sebelumnya. Alasan selanjutnya adanya penggunaan teknologi Global System Mobile Railway atau GSMR untuk operasional kereta api di Indonesia. Kenapa ini jadi penyebab biaya bengkak? Karena pada anggaran awal KCIC mengacu pada penggunaan frekuensi GSMR di China yang gratis, sementara di Indonesia harus berbayar. Kemudian yang kelima, KCIC memang membutuhkan biaya investasi tambahan untuk instalasi listrik PLN. Permintaan agar pemerintah Indonesia ikut patungan lewat APBN ini pun akhirnya dijawab oleh Kementerian Koordinator Perekonomian melalui juru bicaranya Alia Karenina. Namun bukan 27,09 triliun seperti yang dipaparkan pihak China. Menurut perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, pembengkakan biaya tersebut sekitar 16,8 triliun rupiah. Terkait permohonan tersebut, Alia menyebut pemerintah Indonesia tak bisa langsung menyetujuinya, terlebih menggunakan APBN. Pasalnya, pemerintah masih harus melakukan pembahasan untuk menyiasati kekurangan biaya ini. Nah, jika kita melihat ke belakang, sebenarnya proyek KCJB ini merupakan gagasan Jepang pada era Presiden SBY. Kala itu Jepang sudah menunjukkan keseriusannya
dengan melakukan studi kelayakan hingga berjanji menggelontorkan modal 3,5 juta dolar Amerika Serikat sejak tahun 2014. Mereka juga menawarkan pinjaman proyek dengan masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1% per tahun. Namun tawaran Jepang ini pun ditolak pemerintah Indonesia ketika China menawarkan nilai investasi yang lebih murah dari Jepang, yakni sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, China juga berjanji akan menjamin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini tak menguras dana APBN Indonesia dan adanya transfer teknologi. Sejumlah tawaran inilah yang membuat Menteri BUMN 2014-2019 Rini Sumarno menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada Maret 2016. Terkait keputusan ini, kala itu Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki bahkan sempat meluapkan kekecewaannya pada pemerintah Indonesia. Demikian news update, simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.